Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Karena ketika nikmat iman ini ditimbang, ditakar dengan dunia dan isinya, maka tidak ada nilainya. Karena sesungguhnya power, energi badan kita ini bisa bergerak, bisa menjadi orang-orang yang pandai merespon ketaatan, itu disebabkan karena energi iman itu sendiri. Ketika iman ini mulai pudar dari jiwa kita, maka mulai kemaksiatan itu mewarnai seluruh pergerakan aktivitas tubuh kita. Dan kita bersyukur sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri, ya, kita bersyukur Allah Jalla wa Ala berikan nikmat itu dan kita bisa membangun investasi saham-saham akhirat. Karena untuk mendapatkan saham akhirat itu modalnya adalah iman. Orang yang hilang nilai keimanan pada dirinya, pada hatinya, maka dia tidak akan bisa berpikir, dia tidak akan punya planning, tidak punya gambaran bagaimana saham akhirat. Yang dia pahami adalah saham dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang ke-30, ya, surah Rum ayat yang kelima, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia itu hanya paham dunia saja. Apa yang tampak ini itu luar biasa. Mereka cerdas, mereka pintar, bahkan mereka bikin variabel-variabelnya. Itulah kecerdasan. Dia hanya mengetahui dunia ini yang tampak. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara untuk kehidupan dunia mereka itu amat sangat lalai. Bila iman itu enggak nancep dalam jiwa kita. Itu pertama, kita bersyukur Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat yang sangat agung ini. Lebih-lebih nikmat itu kita gunakan di bulan Ramadan. Kedua kalinya salam serta salawat teriring kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, pertanyaan yang menggelitik pada diri kita. Kok kita bela-bela bangun jam 1, bahkan ada yang jam 12. Apa sebenarnya itu? Ya, maka ini tidak ada lagi motivasinya, spiritnya, bahwa kita ini memahami bahwa akhirat itu lebih dari segala. Akhirat itu lebih menjadi oriented dalam kehidupan kita. Maka tadi ini apa tema yang kita akan berikan ini. Nah, saya pagi hari ini hanya memberikan spirit ikhwah ta'ala, bagaimana membangun akhirat kita, ya gitu. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang 35. Surah 35 itu surah sebelum surah Yasin. Yasin itu 36. Berarti surah Fatir ayat yang ke-5. Ya, dan ayat ke-7. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai seluruh manusia, janji Allah itu pasti.
hadirnya kita, datangnya kita pagi hari ini di rumah Allah karena kita punya keyakinan, punya keimanan bahwa janji Allah itu pasti. Apa saja janji Allah itu? Ya, apa saja. Setelah dunia ini pasti kita akan lepaskan. Ya, janji Allah itu bahwa setelah dunia ada namanya alam barzah. Cuma ini permasalahannya tidak familiar ucapan ini. Nah, kalau kita belajar sama hadis itu lebih banyak istilahnya alam barzah. Alam yang mana fasil baina dunya wal akhirah. Apa itu barzah itu? Alam yang akan memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Dan alam barzah itu tidak bisa kita hitung lamanya, durasinya. Ini bisa kita lihat misal dari hadis sahabat yang mulia Hani bin Utsman. Mudah-mudahan ikhwah ini pernah dengar hadis ini. Ya, Hani bin Utsman radhiyallahu an. Berarti pembantunya Utsman radhiyallahu an. Ya, apa kata Utsman Hani? Ya, kana Utsman waqif ala qabri. Adalah Utsman radhiyallahu anhu itu pernah berdiri di atas kuburan. Ya, pabakah. Kemudian Utsman radhiyallahu an itu menangis hatta ibtalla lahyah, sampai ya membasahi jenggot dan bajunya. Itu menangisnya sahabat Utsman. Kemudian ada sahabat yang lain ingin tahu ada gerangan apa kok Utsman bisa menangis seperti bayi. Maka sahabat ini bertanya, qil, ada yang bertanya, tazkurul jannah wan nar fala tabki. Wahai Amirul Mukmin, wahai sahabat yang mulia, engkau disebutkan tentang nikmatnya surga dan dahsyatnya siksaan neraka, tapi engkau tidak pernah menangis. Apa kata Utsman radhiyallahu an? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku langsung mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu awal, ya, manazil, persinggahan pertama, tempat turun yang pertama. Kalau kita terjemahkan bebas, kuburan itu adalah transit pertama. Ya, min manazilil akhirah, dari transit berikutnya, dari tempat turun berikutnya. Nah, dari hadis ini ikhwah, Bapak Ibu rahimahullah taala, kita memahami bahwa alam barzah itu bukan alam tempat beristirahat. Maka orang mukmin harus meyakini. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah yang dua surah yang masyhur dibaca oleh kita. Pertama surah Zalzalah, yang kedua surah Al-Qari'ah. Ini mengingatkan apa? Tentang barzah, tentang kehidupan sesudah dunia ini. Yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Surah yang satu, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini spirit ikhwah. Dua surah tadi, Al-Qari'ah dan Zalzalah, itu mengingatkan kita bahwa sesudah dunia ini pasti janji Allah tuh jelas. Maka itulah makna firman Allah tadi dalam surah 35. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqa. Wahai seluruh manusia, ya, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan dunia. Ini ikhwah ta'ala, ya, bangga jangan tertipu dengan dunia. Karena apa?
Kalau dunia itu ditakar dengan sisi kehidupan akhirat, maka itu tidak ada nilainya. Maka itu tidak ada nilainya. Maka itu kita dapatkan tadi dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa barzakh itu adalah alam yang sangat panjang. Satu hari di barzakh, satu hari di neraka itu minimal nilainya berapa? 1000 minimal itu. Kemudian kita buka itu surah apa? Al-Hajj. Kemudian kita naik dalam surah Al-Ma'arij, satu hari itu sama dengan 50.000 gitu. Nah itu kalau disimulasikan dengan kehidupan kita, umur kita berapa? 70, 80, 60, bahkan ada yang pendek. Sementara kehidupan barzakh itu satu hari 1000 hari di dunia ini. Nah ini ikhwan, makanya tadi saya husnuzon ya, bahwa kita hadir ini karena kita yakin janji Allah itu pasti. Artinya apa? Setelah dunia ini ada lagi kehidupan yang lebih pasti. Berarti dunia ini hanya, Allah jelaskan dalam surah ke-29 ya, surah apa itu? Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadzal hayatad dunya illa laibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali laif. Apa laif itu? Permainan. Lahun apa? Yang melalaikan senda gurau. Nah itu berarti kehidupan seorang mukmin itu mana? Allah jawab dalam dua surah yang hafal juga kita kan. Saya insya Allah mengambil surah-surah yang kita hafal aja. Surah yang pertama apa namanya? Surah Ad-Duha. Yang kedua apa namanya? Al-A'la. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang satu lagi walal akhiratu khairu wa abqa. Itulah itu visionernya. Visi kita hidup itu mencari kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Mana kehidupan orang mukmin yang abadi? Yang tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan hadirnya kita malam pagi hari ini semua didorong dengan energi ayat tadi itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Enggak mudah kok. Seperti ini enggak mudah. Gitu. Para sahabat ketika dikumpul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari Isya sampai jam 4. Ba'da Isya itu. Ba'da Isya sampai jam 4. Kenapa kok bisa mereka kumpul di masjid? Karena ada dorongan, ada power, ada magnet iman. Gitu. Ada iman dalam jiwanya. Sehingga itu yang menumbuhkan, itu yang berkembang. Karena apa? Iman itu akan memproduksi kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau boleh kita bahas masalah Ramadan itu ya. Masya Allah spiritnya surah Al-Baqarah itu, surah kedua ayat 183, kita kan hafal kan? Ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, ini visinya luar biasa ayat ini. Di situ Allah Jalla wa Ala memberikan kita spirit, ya, motivasi yang luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, Allah nggak sampai mengatakan wahai orang-orang yang mempasrahkan dirinya. Ya ayyuhalladzi aslimu, wahai orang-orang yang menyerahkan diri, yang berislam, yang patuh, tidak. Tapi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang memiliki amanu, iman dalam hatinya. Karena apa? Ujung ayat yang kita baca tadi, ya, hasil dari bibit iman itu paling besar itu namanya takwa. Maka datangnya Ramadan itu untuk memproduksi, melahirkan kader-kader yang militan.
Karena Ramadan ini seolah-olah berkata kepada kita, kamu masuk dalam Ramadan, masuk dalam sekolah Ramadan, kamu akan dicetak menjadi ahli sedekah. Kamu akan dicetak menjadi tilawatil Quran. Kamu dicetak menjadi ahlu qiyamul lail. Kamu dicetak menjadi orang yang zuhud. Kamu akan dicetak menjadi orang yang sabar. Kamu akan dicetak menjadi orang yang istiqomah. Luar biasa itu Ramadan. Itu. Dari parameter-parameter yang tadi, kira-kira ana dan antum posisinya di mana? Kira-kira. Nah, agenda malam kita pagi hari ini, mudah-mudahan parameter-parameter itu masuk dalam agenda kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena tidak mungkin kita menjadi ya langsung otomatis ya secara pragmatis instan menjadi orang bertakwa. Kan perlu proses. Nah, untuk menjadi la'allakum tattaqun itu diproses oleh Allah. Apa yang diproses? Ya tadi mujahadah kita. Ya. Nabi kan kalau di akhir Ramadan kita ingat hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh. Kapan bersungguh-sungguhnya? Di 10 hari terakhir. Bahkan kalimat berjatahidu di awal itu kemudian diiringi dengan kalimat syadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan tali pinggangnya. Apa makna tali pinggang ini? Iktazalan nisa. Nabi itu meninggalkan atau menjauhi istri-istrinya. Saking seriusnya Nabi. Sampai Nabi mengajak istri-istrinya untuk apa? Iktikaf. Ini kita dapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah sendiri yang bikinkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemah. Tapi antum jangan bayangkan kemah seperti yang kita bawa di puncak. Ya, itu istimewa itu. Ya, maksudnya kemah tempat ibadahnya Rasul, kemudian ya kayak dinding lah kiri kanan. Nah, kemudian di kemah itu ada jendelanya dibikinkan tuh. Ya, jangan antum bayangkan kayak pakai obras sekarang. Nggak dijahit itu. Dijahit ya sekitar berapa senti, ada pintunya, ada jendelanya itu. Nah, itu Nabi di bulan Ramadan. Kemudian kita dapat riwayat yang sahih. 9 kali Rasul puasa itu di ujung atau di akhir ya beliau ya hayat beliau itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf bukan 10 hari. Berapa hari? 20 hari. 20 hari Nabi itu iktikaf. Itu. Nah, itu. Maka Imam Ibnu Hajar menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia beliau sudah menginjak 58. 57, 56. Ada yang mengatakan riwayat itu 56. Itu Nabi itu Masya Allah. Ya, ini nggak bisa kita berlomba sama Nabi. Berat. Ya. Nabi itu Masya Allah. Walaupun dalam keadaan beliau uzur saat itu, tapi beliau mampu melaksanakan qiyamul lail dari isya sampai subuh. Nah, itu Nabi. Ya, kita paling baru dibacain 2 ayat aja sudah mau kabur semuanya. Nah, ini tadi maka hadirnya kita pagi hari ini ya bahwa janji Allah itu pasti. Apa artinya pas di sini? Setelah kita hidup di alam dunia ini pasti ada alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah. Di alam barzah itulah mulai namanya perhitungan amal. Sudah enggak kita pakai AC nanti, udah enggak ke ladang, enggak ada lagi usaha. Gak ada aktivitas kecuali apa? Menerima semua jaza. Kalau kita lebih dominan kebaikan kita,
Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Adapun yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan 'ishatir radiyah. Kehidupan yang penuh dengan radiyah, kepuasan. Karena kehidupan yang penuh dengan kepuasan hanya di akhirat. Kapan startingnya? Akhirat itu, awal akhirat namanya alam barzah, atau orang umum sebut alam kubur. Makanya Allah juga sering menggunakan istilah kubur karena untuk memberikan pelajaran kepada ahli kitab. Ahli kitab juga mengenal namanya kubur. Tapi kalau barzah tidak. Karena apa? Boleh jadi manusia itu meninggalnya bukan dalam keadaan yang normal. Ada manusia yang meninggal dalam keadaan yang, kalau ada resto sekarang namanya abnormal. Gitu ya. Minuman abnormal. Tidak normal. Seperti tertimbun, terbakar, tenggelam. Ini endingnya kemana? Barzah. Semua dikumpulkan dalam barzah, gitu. Bukan dikubur. Kalau kubur pasti pakai tanah, gitu kan, digaliin. Tapi orang-orang yang tenggelam itu kemana larinya? Barzah. Maka barzah itu awal pertama namanya alam akhirat. Maka di alam pertama akhirat ini juga ada namanya jaza. Ya, orang yang maksimal ibadahnya, kebaikannya, insya Allah. Makanya dari hadis Utsman tadi kita dapatkan, ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungguhnya kuburan itu persinggahan pertama. Paman naja minhu, barang siapa yang selamat di alam pertama, persinggahan pertama, terminal pertama, transit pertama, pama ba'dahu, maka sesudahnya transit berikutnya lebih mudah. Tapi pamalam yanju minhu, barang siapa yang nggak selamat di alam pertama, terminal pertama aja nggak selamat, bagaimana dengan terminal yang kedua, ketiga? Karena apa? Kata para ulama, barzah itu artinya pemisah alam dunia dengan akhirat. Kita nggak tahu, ya. Coba mau kalkulasi saja. Nabi Adam sudah berapa tahun wafat? Ya, sudah berapa tahun wafat? Gitu. Belum namanya yaumul mizan, belum namanya hisab dan lain sebagainya. Ya, gitu. Belum kan? Panjang itu namanya barzah itu. Ya, makanya harus kita luruskan keyakinan. Bapak ibu-ibu, nggak ada istilahnya kuburan itu alam istirahat. Ini orang Yahudi punya, orang ahli kitab punya keimanan. Jangan sampai nanti lisan kita apa? Kalau lisan kita mengatakan itu, hati-hati, ini akidah, ya, ini tauhid, bukan masalah fikih. Akidah itu yang benar, bahwa kuburan itu adalah, ya tadi. Ya, di situ kita melihat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah. Itu tadi. Kemudian setelah kita merenungi, mentadabbur surah yang 35 tadi, ya, ayat yang ke-7 tadi, maka kita nanti dapatkan di surah ini dan juga di dalam surah 36. Ya, yaitu di dalam surah 35 tadi kita dapatkan pada ayat ke-37, 38, 39. Ya, sambil dibuka nanti Al-Qur'annya, ya. Baik, sebelum masuk kepada ayat yang ke-37, ya, maka ikhwah rahmatullah, ya, Allah tadi Jalla wa Ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan dunia ini. Jangan juga engkau tertipu dengan orang
Makhluk yang menipu kalian. Siapa maksudnya? Iblis laknatullah. Jangan ditipu oleh dunia, jangan juga tertipu oleh iblis. Karena iblis laknatullah itu menipu kita. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, apa bentuk perangkap iblis? Nah, gitu kan? Apa bentuk perangkap iblis supaya apa bentuk perangkap iblis terhadap orang ahli ibadah? Ya, akan kita dapatkan, ya. Maka perangkat iblis terhadap kepada ahli ibadah itu diistilahkan dalam kajian-kajian tauhid, ada namanya tafrid dan ifrat. Tafrid dan ifrat. Apa itu tafrid? Apa itu ifrat? Ifrat itu artinya ekstrim, berlebihan dalam beribadah. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, hari keempat udah hilang. Apalagi hari ke-21. Itu namanya ifrat, berlebihan, ya, gitu. Atau sebaliknya tafrid. Tafrid itu meremehkan. Apa itu puasa? Apa itu sholat tarawih? Kan biasa aja, setiap tahun itu aja. Itu namanya tafrid. Apa makna tafrid? Meremehkan, menyepelekan masalah syariat. Maka iblis laknatullah membuat perangkap, jatuhlah orang di sini. Orang yang menyikapi agama ini terlalu, ya, ekstrim, menyikapi agama ini terlalu over, itu akan celaka juga. Begitu juga kalau menyikapi agama ini terlalu meremehkan, ya, juga akan menjadi celaka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dia iktidal. Iktidal itu artinya apa? Lurus. Seperti iktidal kita. Maka posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu tafrid. Di tengah-tengah. Gitu. Maka agama ini mengajarkan kita di tengah-tengah. Gitu. Jangan terlalu over. Nah, maka bagaimana sikap kita supaya tidak jatuh kepada ifrat maupun tafrid? Aisyah radhiyallahu anha pernah langsung bertanya kepada Rasul. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Hafal ya hadis ini. Ayul amal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, adwamuha wa inqalla. Adwamuha wa inqalla, continue, berkelanjutan walaupun sedikit. Nah, itu cara menyikapi. Sama dengan Ramadan ini. Kalau hari pertama jos, dua jos, ketiga pasti kita loyo. Gitu. Makanya pelan-pelan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hari keempat Nabi keluar tidak? Tidak. Nabi tidak keluar mengimamin jamaahnya para sahabat. Karena apa? Khawatir loyo, khawatir wajib. Yang sunnah jadi wajib. Yang kedua pesannya, khawatir para sahabat nggak bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka hari keempat Nabi nggak keluar. Nanti Nabi menunjukkan kedahsyatan kekuatan fisiknya di hari ke-21. Nah, hari ke-21 Abu Zar nih ikut sama Nabi sholat. Itu. Hari kedua, ya, dua-dua ikut. Hari ke-23 ada, ya, para senior dari sahabat. Kalau bahasa kita tuh para lansia. Itu deketin Abu Zar. Abu Zar, ini kan sudah 3 malam ini. Lailatul Qadar kita ngerjain ini. Ini yang tua-tua ini katanya nggak kuat ini. Maunya sholat di rumah. Coba tanya ke Nabi. Akhirnya Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, kita ini kan sudah selesai sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Tapi ini sahabat-sahabat yang senior, yang sesepuh ini pinginnya sholat witir di rumah.
Bagaimana ya Rasul? Maka Nabi menjawab pertanyaan Abu Dzar di malam ke-23, man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang berdiri tegak jadi makmum berjamaah dengan imam sampai dia selesai sholat lailnya, maka ditulis sempurna satu malam suntuk melaksanakan sholat malam. Gitu. Ini maaf Bapak Ibu ini, karena diantara kita ini ada yang salah mendefinisikan apa itu lail, apa itu qiyamul lail, apa itu tahajud. Banyak yang keliru ini. Banyak yang keliru. Maka di dalam ilmu fikih itu namanya qiyamul lail. Ini sebenarnya tidak penting ini, cuma karena kemarin ada yang bertanya. Qiyam itu artinya tegak, mendirikan. Terus lail itu malam. Berarti di waktu malam itu kita menegakkan ibadah-ibadah. Apa saja bentuk ibadah-ibadah ini diatur. Kalau orang yang kayak kita ini, tadi sempat tidur setengah jam, 15 menit, gitu ya. Kemudian bangun, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Udah nyambung kan? Tetapi kalau dia tidak tidur setelah Isya sampai subuh, ya, melaksanakan sholat sunnah, itu namanya sholat lail. Gitu. Kemudian Nabi SAW tadi menukil perkataan Imam Ibnu Hajar, di usia 56 Nabi itu lebih banyak sholat lailnya, sholat malamnya dengan duduk. Tetapi Nabi nggak melakukan sholat lail yang rakaatnya genap-genap, tapi ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Gitu. Makanya sholat yang dilaksanakan di waktu malam dengan bilangan ganjil namanya witir. Yang dilaksanakan 2 rakaat namanya sholat lail. Yang dilaksanakan setelah bangun tidur namanya tahajud. Nah, kalau sudah dapat ilmu seperti itu, antum semangat. Kalau sudah sholat tarawih tadi, orang sudah merasa bangga, sudah merasa cukup, dia nggak sholat tahajud. Benar atau salah? Kan begitu. Kebanyakan kita begitu. Kamu nggak sholat tahajud? Tadi kan sudah sholat malam. Apalagi sholat tahajud itu. Kan terjadi salah pemahaman. Gitu. Karena kita tidak mampu sholat lail seperti Rasul yang panjang begitu. Ya maka apa kata Allah dalam surah yang ke-17 itu? Ayat 72, 73. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan sebagian waktu malammu, sebagiannya. Ini nanti jelaskan dalam surah Muzammil. Ya, ayat yang terakhir. Ya, gitu. Dan sebagian waktu malammu hendaklah kamu gunakan tahajud. Apa fungsi tahajud? Nafilah, tambahan. Gitu. Nah, insyaallah ya sudah kelar itu. Nah, itu ikhwah. Makanya kalau di mana? Di Masjid Haramain, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu diberlakukan 2 cara sholat ini. Yang mau sholat malam di awal silahkan, kemudian dia witir ikut imam, itu biasa sampai jam 11, jam 12. Nanti jam 3 azan seperti azannya Bilal. Kalau Ramadan SOP-nya Bilal itu azannya untuk memanggil orang sholat malam. Nanti sholat subuh SOP-nya Ibnu Maktum
Makanya Nabi mengatakan, kulu washrabu hatta yu'zan Ibnu Maktum. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Ibnu Maktum. Karena azannya Ibnu Maktum itu gak pernah azan Ibnu Maktum kecuali sholat subuh. Nah gitu. Berarti ada 2 azan kalau Ramadan tuh. Azan untuk sholat tahajud, azan untuk subuh. Kalau azannya Bilal itu sholat tahajud. Kalau azannya Ibnu Maktum sholat subuh. Gitu. Nah itu. Maka di Masjidil Haram dapat kita 2 cara itu. Ya, tapi kadang-kadang jamaah rombongan umroh itu bingung nih. Ya, ini mau ikut yang mana ini? Ya, waduh tadi saya sudah sholat tahajud. Nah, kan gitu. Sholat lain. Udah, setelah itu tidur di hotel. Masya Allah, luar biasa. Ya, peluang-peluang emas hilang. Ya, peluang-peluang emas hilang. Coba antum bayangkan, satu kali sholat 2 rakaat di tanah haram itu, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pahalanya berapa? Antum sudah tahu itu. Tapi kalau disia-siain terus pulang ke hotel, terus tidur ngorok, aduh, udah uang banyak, capek, lelah, gitu, nggak dapat ya keutamaan. Baik. Nah itu ikhwah rahimahullah tadi. Maka ayat tadi itu ikhwah mengajarkan kita tentang makna qanaah atau makna zuhud. Apa itu makna zuhud? Jangan dipinikan zuhud itu adalah compang-camping pakaian, ya, atau menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jangan. Para ulama mendefinikan zuhud itu adalah ya insirafu rukbah, memalingkan kecintaan, memalingkan kesukaan ila syai'in khairum minha, memalingkan kecintaan, kesukaan terhadap sesuatu kepada yang lebih baik. Contoh banyak sekali. Ya, Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman. Ya, gitu. Mungkin pernah dengar kisah Nabi Sulaiman. Ya, pernah dengar kan? Insyaallah. Coba kita ambil dalam surah yang ke-27, Bapak-bapak. Ini jadi spirit nanti juga untuk anak. Sungguh-sungguh dan berdoa. Ya, 27 surah An-Naml ayat yang ke-39, ayat yang ke-40. Sebenarnya mulainya ini dari 37, tapi kita kembali ke 40 aja. Di situ Nabi Sulaiman ya alaihissalam tidak tergiur dengan kerajaannya, tidak tergiur dengan para budaknya. Nabi Sulaiman siapa budaknya? Para jin. Kerajaannya Nabi Sulaiman, bagaimana istana singgasana, gak tergiur. Itulah zuhud yang luar biasa. Dunia dia genggam, Nabi Sulaiman. Tapi dunia, kata Umar bin Khattab, dia tidak tancapkan dalam hati. Kira-kira mudah atau susah? Itulah itu. Tapi orang-orang yang memiliki tadi janji Allah tadi, dia sadar bahwa dunia ini sementara, pasti bisa lakukan. Bisa lakukan, gitu. Tetapi kalau dia tidak yakin bahwa setelah dunia ini ada hari pembangkitan dan lain sebagainya, ya udah, dunia dimasukkan ke dalam kolbunya, jiwanya, gitu. Ya, maka ya Nabi Sulaiman melihat dunia ini bukan seperti ya kita. Dia punya bala tentara ya dari kaum jin, kemudian dia mampu menaklukkan seluruh binatang, hewan. Ya, apa ujung daripada ya doa Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman habis mengumpulkan ayat 38, 39, 40. Ya, 39 itu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pakar-pakar. Ya, pakar-pakar nih, pakar-pakarnya, ya, pembesar-pembesar kerajaan dikumpulkan. Kemudian Nabi Sulaiman bercerita,
hai para intelek saya, hai para pemikir-pemikir kerajaan, saya ini punya keinginan bagaimana singgasana Ratu Balkis bisa hadir di tempat saya. Ada enggak? Dikumpulkan itu pembesar-pembesarnya, ya, termasuk dari kalangan jin. Nah, gitu. Akhirnya apa? Ifrit langsung berkata, "Hai Sulaiman, Nabiullah, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kamu berdiri dari tempat duduk." Kira-kira ini dahsyat nggak? Tawaran Ifrit nih. Nabi Sulaiman belum duduk, singgasana sudah ada. Kayak langsung gitu. Tetapi ikhwah ta'ala, Bapak Ibu, perhatikan ini. Ada yang lebih dahsyat dari Ifrit. Dari sinilah Ifrit dan bala tentaranya mengakui keutamaan, kemuliaan, kebesarannya manusia. Ya. Kemudian waqala alladzi, dan berkata orang yang Allah berikan ilmu. Ilmu apa? Agama. Siapa ini? Manusia. Orang yang solih. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, itu sekretarisnya Nabi Sulaiman. Namanya Asib bin Barkhiyah. Pernah ini? Anda mendengarkan ceritanya nih? Ini kalau dari kajian-kajian tasawuf apa ini disebut dengan wali Allah. Wali Allah. Tapi kalau di Ibnu Katsir enggak bilang wali Allah. Ya. Ini manusia yang solih, ahli ibadah. Apa yang dahsyat? Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, "Hai Nabiullah, sebelum matamu berkedip." Kan luar biasa, lebih dahsyat lagi. Kalau tadi Ifrit sebelum berdiri dari tempat duduk, ini ada yang lebih dahsyat, sebelum mata terbuka. Ya Allah, luar biasa. Apa di belakang itu? Ternyata ketika kita telusuri ilmu tafsir, kita lihat dia apa, riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, ternyata ikhwah rahimah ta'ala, Asib bin Barkhiyah ini orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, sekretarisnya Nabi Sulaiman. Saking ahli ibadah, doanya itu mustajab. Maka ada dua riwayat kita dapatkan tentang Asib bin Barkhiyah ini. Pertama, kata Imam Abu Dawud ketika menjelaskan bagaimana kealiman, kesolehan daripada Asib bin Barkhiyah, maka Asib ini mengambil air wudu, ya. Setelah mengambil air wudu, dia angkat tangannya. Setelah angkat tangan, kemudian diperintahkanlah, ya, diperintahkan Nabi Sulaiman, kamu lihat sepanjang matamu tuh dibuka. Artinya, wahai Nabiullah, buka mata engkau, kelopak mata sepanjang Yaman kamu lihat. Itu artinya apa? Melihat dahsyatnya hasil dari doa itu. Belum sempat melihat ke Yaman, itu singgasana Ratu Balkis sudah di depan. Apa yang kita ambil ibrah dari ayat ini? Dahsyat berdoa. Jangan lupa berdoa. Dari sini baru Ifrit itu mengakui kemuliaan daripada manusia. Karena kalau kita konversi, ya, itu kekuatannya Ifrit itu melebihi angin. Kecepatannya Ifrit itu. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, kekuatan doa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, laisa syai'un akrama Allah illa biddu'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Nah, itu ikhwah ta'ala. Makanya Nabi Sulaiman memiliki dunia yang begitu fantastis, kerajaan punya, ya, maaf, kita nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya bala tentara, nggak punya prajurit, tapi sudah banyak lupa akhirat. Kita belum pasti. Di tangan kita ini berapa juta belum pasti. Nabi Sulaiman di tangannya sudah pasti itu.
harta bendanya, emasnya, kekayaannya sudah pasti, tapi tidak sedikit pun membuat sirna pandangan Nabi Sulaiman. Setelah itu terwujud, apa kata Nabi Sulaiman? Diundang itu Ratu Balkis. Disitulah baru Nabi Sulaiman berkata, inilah ujian dari Rob. Bisa nggak aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur? Itu untayan doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, apakah aku akan bersyukur atau kufur dengan nikmat ini? Nah, gitu. Nah, itu yang indah dari Nabi Sulaiman. Pelajarannya, bapak-bapak ikhwah rohi ta'ala, itu maknanya zuhud. Apa makna zuhud tadi? Memalingkan rasa suka kita, senang kita kepada sesuatu yang lebih baik nilainya. Cinta dunia boleh tidak? Boleh. Cinta istri boleh tidak? Boleh. Cinta kekuasaan boleh. Boleh kita cintai dunia ini, tapi jadikan cinta tadi itu bernilai untuk akhirat. Itulah yang disebut dengan zuhud. Bukan zuhud itu compang-camping pakaiannya, nggak pernah mandi misalnya, kemudian di stigma ya oleh masyarakat itu waliullah misalnya, bukan. Tapi itu ada sebuah emosional, sebuah karakteristik, ya sifat dari seorang hamba. Ya, itu akan terbangun karena punya iman. Nah, itu ikhwan ta'ala. Maka malam hari ini tema kita tadi kita simpulkan bahwa ayat tadi surah 35 Fatir itu ayat yang ke-7 itu mengajarkan kepada kita belajar zuhud. Apa itu zuhud? Insirafu ruqbah, memalingkan kesukaan, kecintaan ya terhadap sesuatu ya kepada sesuatu yang memiliki nilai lebih baik. Ya gitu. Kita alhamdulillah ya karena dorongan iman ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abdulus shadaqah fi Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain ya dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman ya dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Jami'-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Makanya alhamdulillah kita sekarang malam hari ini berlomba-lomba, di Ramadan ini berlomba-lomba untuk apa? Bersedekah. Karena apa? Tadi janji Allah, janji Rasul, dorongan iman. Ya, mudah-mudahan dengan sekarang kita berderma ini lahirlah karakter tadi, zuhud tadi. Lahir karakter. Karena untuk melahirkan karakteristik zuhud itu salah satu caranya belajar, berlatih untuk memberi kepada orang lain. Ini kan bermanfaat ini. Ini uang ini nilainya lebih, tapi ada orang yang lebih butuh. Nah, itu. Maka itu adalah bagian belajar tentang makna zuhud, ya. Nah, itu ikhwan ta'ala. Nah, kondisi seperti ini tidak kita dapatkan ikhwah di bulan-bulan lain kecuali di bulan Ramadan ini. Maka kita bersyukur Allah berikan keinginan jiwa untuk terus seperti itu. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Itu tema kita, kajian kita pagi ini adalah belajar zuhud, yaitu memalingkan semua kecintaan, kesukaan terhadap dunia ini kita arahkan, kita alihkan kepada yang bernilai di sisi Allah, yaitu ke akhirat. Ya, makanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat zuhud terhadap dunia ini, maka Allah akan terus tolong. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai ya sifat zuhud kita ini terkontaminasi, diracuni dengan kehidupan dunia. Ya, udah kita derma, kita sedekah, kita infak karena Allah. Jangan berspekulasi. Hati-hati ini. Hati-hati ini pengalaman anak nih. Ya, pengalaman anak. Kalau antum misalnya ini punya rumah, ini biasa nih. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu punya 2 rumah ini. Biasa itu kita berspekulasinya begini.
ini seandainya rumah saya ini ya saya laku nanti saya akan begini. Kalau masalah akhirat jangan berspekulasi. Pak Ustadz, rumah saya ini 3 lantai. Di mana? Cilengsi misalnya. Di mana? Di Depok. Tapi enggak laku-laku. Berspekulasilah dengan cara macam-macam. Ya udah. Kalau masalah dunia ini diniatkan akhirat akan mudah semuanya. Tetapi kalau di dalamnya disusupi ya dunia, dia niatnya akhirat, tapi ada susupan dunia di situ, pasti berat dan susah dapatkannya. Itu. Maka saya sering saran ya kalau ada yang mau berwakaf rumah, tanah itu, jangan berspekulasi. Ya, sedekah infak karena Allah. Ya. Pasti Allah janji. Allah kan janji. Janjinya Allah bagaimana? Diganti. Coba kita lihat itu. Ya, ayat menarik ya. Surah 34. Surah 34 itu ayat 34 As-Saba. Ya, ayat yang ke-39 misalnya. Ya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, katakanlah sesungguhnya Tuhanmu telah membentangkan rezeki kepada hamba-hamba dan Allah yang memastikan takarannya berapa. Di ujung ayat itu Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, bahwa yukhlifuhu, Allah yang ganti, wa huwa khairur razikin, dan yang kita infakkan itulah sebaik-baik rezeki pemberiannya Allah. Artinya itulah saham yang abadi, itulah investasi abadi tadi. Tapi jangan berspekulasi. Kalau berspekulasi macam-macam nanti bahaya ya. Makanya dalam ibadah itu harus apa? Ikhlas. Nah, seperti kita hari ini, ya. Kalau kita tidak ikhlas, ikhwah ta'ala, nggak mungkin kita bisa hadirin, ya. Nah, kemudian kita lihat tinggal 7 menit, nggak ada diskusi kan? Nggak ada. Kalau ada mau bertanya, silakan. 7 menit nih, ya, silakan. Baru sholat malam kan? Ya, baik. Cukup ya? Sudah 2:30 kurang 5 menit. 5 menit atau 6 menit itu. Mungkin ada yang mau tambahan, mau ditanyakan, kami persilakan kepada ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baru kita qiyamul lail. Baik, silakan. Ada? Baik, kalau nggak ada saya tambah. Saya tambah. Apa rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok mampu dalam hidup beliau itu ya menuntaskan program-program Ramadan ini? Ternyata tadi jawabannya, Nabi itu menjaga keikhlasannya. Hadis yang masyhur kita hafal, hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat. Nah, ternyata untuk menjaga niat dari awal sampai terakhir itu bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang berat. Karena apa? Ikhlas itu bukan hanya di awal. Boleh jadi hari pertama kita ikhlas, hari kedua ikhlas, hari ke-15 ikhlas. Nanti di ujung-ujung ini diuji keikhlasan kita. Maka Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ibadah seseorang itu dilihat dari penutupnya. Maka sekarang kita kelihatan keikhlasan dari awal itu dilihat dari apa? Puncak sekarang ini, yaitu malam-malam Lailatul Qadar ini. Ya, mau selesaikan Ramadan ini bagaimana kita? Masih istiqomah enggak? Itu maknanya. Maka itulah rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa beliau sukses dalam membangun agenda-agenda malamnya. Nabi menjaga keikhlasan dari awal sampai terakhir. Mana bukti terakhir? Nabi bangunkan istrinya untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud.
itu bukti fakta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhlas dalam ibadah. Dan tadi hadis itu menutup perjumpaan kita, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan atau ibadah seseorang itu dilihat dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, berarti indikasinya startnya dia baik. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.